Halo guys, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Aldi, dan di video kali ini saya akan mereview JT08 Open Ear Wireless Sport Headphone. Terima kasih kepada JT Indonesia yang telah mengirimkan wireless headset ini. Buat kalian yang belum tahu, produk dari JT Indonesia selain headset ada juga webcam, power bank, kepala charger, dan lain-lain yang berhubungan dengan aksesoris gadget. Langsung saja cek di IG mereka @JTIndonesia untuk lebih lengkapnya. Di video sebelumnya saya juga pernah mereview salah satu headset gaming dari JT, yaitu JT G1 series dan webcam JT W7 series. Untuk linknya saya akan sertakan di card info atau di deskripsi. Oke, kita lanjut bahas si headset JT Open Ear ini. Buat kalian yang senang olahraga sambil dengerin musik dan mengkoneksikan smartphone kalian dengan wireless headset, tapi kalian masih ingin tetap bisa mendengar suara sekitar dengan jelas agar safety ketika sedang berolahraga, nah mungkin headset ini cocok untuk kalian. Pertama-tama, mari kita unboxing dulu agar tahu apa aja sih isi paket penjualannya. Nah, ini dia boxnya. Kita bisa keliling sebentar di bagian depannya, bagian kanannya, di bagian belakangnya, dan di bagian kirinya. Langsung aja kita buka biar tahu apa aja sih isi di paket penjualannya. Terima kasih Kak Aldi. Oh, ini dibuka seperti ini. Karena kami peduli masa pandemi ini, bla 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 bla. JT Open Ear Bone Conduction Headphone. Kita sampingkan terlebih dahulu. Kemudian kita di sini dapat kabel chargingnya yang masih menggunakan micro USB. Kemudian kita dapat manual instructionnya dan kartu garansi 12 bulan. Sepertinya kita harus membaca ini dulu agar tahu apa aja sih fungsi-fungsinya si JT Open Ear ini. Oh, cukup panjang ternyata coy. Nah, di sini kita bisa lihat apa aja isi di boxnya. Kemudian ada button control instructionnya, jadi ini fungsinya apa aja. Kemudian ada nih, yang penting cara-caranya nih. Power on, kita bisa menahan tombol plusnya 5 detik. Kemudian untuk koneksi seperti biasa, power off nya juga nahan tombol plusnya 5 detik. Untuk menjawab panggilan kita menekan touch zone nya ini ya 1 kali. Untuk meng-end call juga 1 kali. Kemudian untuk mereject call tahan touch zone nya selama 3 detik. Untuk next song double klik button plusnya ketika musiknya sedang ngeplay. Untuk preview songnya double klik di volume minusnya ketika play musik. Kemudian untuk play and pause klik 1 kali aja. Untuk volume up klik tombol plus 1 kali, dan volume down klik tombol minusnya 1 kali. Nah, ini juga ada active device voice assistant. Jadi kita bisa menahan selama 6 detik si touch zone-nya agar bisa menyalakan voice assistant di device kita. Let's say Siri atau Google Assistant. Nah, untuk mereset kita bisa menekan dan tahan tombol plus dan minus selama 5 detik sampai LED indikator berkedip warna hijau dan putih. Nah, untuk posisi low bat, jadi nanti si headphone-nya ini akan mengeluarkan nada setiap 60 detik ketika power baterainya kurang dari 20%. Nah, untuk ngecasnya nanti LED indikatornya akan jadi putih ketika ngecasnya sudah penuh. Nah, ini penting sih untuk kalian baca. Oke, kita beresin dulu. Nah, sekarang kita coba lihat si headset JT Open Ear ini. Di sini bagian touch zone-nya, kemudian di sini ada bagian plus dan minusnya, dan juga port untuk chargingnya seperti ini. Nah, kira-kira gitu aja unboxingnya. Yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari sisi desainnya terlebih dahulu. Dari sisi desain, headset JT Open Ear ini seperti wireless sport headset pada umumnya yang penggunaannya perlu melingkarkan ke telinga kita agar tidak mudah lepas saat digunakan berolahraga. Uniknya, headset ini tidak bertipe in-ear seperti kebanyakan wireless sport headset. Kalau headset in-ear kan masuk dalam telinga tuh, sehingga membuat telinga kita terisolasi dari suara sekitar. Nah, si headset JT Open Ear ini nggak masuk ke telinga kita sehingga membuat kita masih bisa mendengar suara sekitar dengan jelas. Dari segi build quality, mayoritas terbuat dari plastik. Tapi untuk bagian kabel konektor antara bagian kanan dan kiri terbuat dari fleksibel titanium alloy,
sehingga lebih kuat ketika tertekuk. Dari segi bobot, headset ini termasuk ringan dengan berat 27 gram sehingga tidak membebani kepala kita saat digunakan. Untuk fittingnya, headset JT Open Ear ini pas di telinga saya, meskipun saya geleng-gelengkan dengan cukup keras, headsetnya tidak mudah lepas. Buat kalian yang memiliki ukuran kepala yang lebih besar daripada saya, sepertinya masih bisa menggunakan headset ini karena masih ada jarak antara bagian kepala belakang dan konektornya. Nah, gimana sih pengalaman penggunaan si headset JT Open Ear ini? Yuk, mari kita bahas. Headset JT Open Ear ini menggunakan Bluetooth 5 sehingga koneksinya cukup stabil, selalu terpairing tanpa problem, dan nggak pernah mengalami disconnect tiba-tiba. Dengan jarak 5-10 meter di dalam rumah yang cukup terhalang tembok antara si smartphone dan si headset, masih aman, suaranya nggak terputus-putus. Dari segi sound quality, headset ini dibuat bukan untuk mengejar sound quality yang mewah seperti headset jutaan, tapi untuk menemani kalian berolahraga sambil mendengarkan musik, masih cukup oke lah kualitas suaranya. Dengan tipe open ear seperti ini, tentu aja bassnya tidak bisa senampol headset in-ear. Tapi untuk casual usage seperti nonton YouTube, dengerin musik, sembari kita bisa mendengarkan suara lingkungan sekitar, headset ini bisa diandalkan. Selain untuk dengerin musik, headset ini juga saya coba bermain game, dan surprisingly delay yang ada cukup minimal. Dan menurut saya ini masih sangat layak untuk bermain game seperti COD Mobile. Bahkan ketika saya main game COD Mobile, gak kerasa 2 jam sudah berlalu dan semua berjalan lancar tanpa ada kendala. Untuk nelpon, suara penelpon terdengar jelas oleh kita. Dan untuk suara kita ke penelpon cukup rendah noise-nya, tapi output suara yang didengar oleh si penelpon menjadi sedikit lebih pelan volumenya. Mungkin karena efek si noise reduction-nya dan memang posisi mic-nya lebih dekat ke telinga daripada ke mulut kita. Tapi menurut saya masih cukup oke untuk penggunaan sehari-hari. Untuk fungsi touch control beserta button-buttonnya seperti tap sekali untuk play and pause music dan kawan-kawannya itu berjalan dengan normal. Untuk battery life-nya cukup memuaskan. Ketika saya unboxing, baterainya sudah 100%. Kemudian saya pakai sampai ada tanda lowbat yang berbunyi setiap 1 menit saat baterainya kurang dari 20%. Menariknya, saya mendapatkan durasi penggunaan sekitar 8,5 jam dengan 2 jam bermain game dan sisanya nonton YouTube beserta juga dengerin musik. Untuk charging time-nya juga cukup oke dengan durasi 1-1,5 jam saja. Well, gimana kesimpulannya? Dengan harga 600 ribuan, menurut saya headset JT Open Ear ini layak untuk kalian pertimbangkan. Dengan desain open ear seperti ini, saat berolahraga, kalian tetap bisa mendengarkan suara lingkungan sekitar meskipun sedang ngeplay musik dan tetap bisa terhubung dengan smartphone. Saat saya pakai gaming COD Mobile, delay-nya cukup minim sehingga menurut saya headset ini masih layak untuk sekaligus jadi wireless headset untuk gaming casual saya sehari-hari. Kalau kalian ingin yang benar-benar bebas delay sama sekali, ya tentu aja pakai headset yang berkabel. Daya tahan baterainya cukup awet, koneksinya stabil, dan kelebihan lainnya sudah saya jelaskan tadi. Untuk bagian yang bisa diimprove ke depannya menurut saya adalah dari sisi port chargingnya. Sebaiknya ke depannya untuk port chargingnya bisa diberikan yang USB Type-C, karena mayoritas smartphone sekarang kan udah USB Type-C. Jadi cukup bawa satu kabel aja sudah bisa mengecas si smartphone dan si headset JT Open Ear ini. Untuk harga terupdate-nya kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan bye-bye.